mengusulkan 3 periode itu seolah-olah menampar saya, menjerumuskan saya dan sebagainya. Apakah nanti ada itu ya digoreng lagi bahwa itu merupakan inkonsistensi dari seorang Jokowi? Bagaimana Jokowi memberikan counter narasi terhadap hal itu? Yang pertama di awal saya sampaikan tadi, Pak Jokowi sebagai kepala negara pasti akan patuh pada konstitusi. Dan sekali lagi ini bukan keinginannya Pak Jokowi kok. Ini bukan keinginannya Pak Jokowi, ini keinginannya Jokpro, keinginannya relawan yang lain, Bara CP, Kobar dan lain-lain. Ini relawan masyarakat gitu kan. Ini keinginannya. Dan kalau tadi Mas Rudi sangat sayang dengan Pak Jokowi, begitu juga dengan kami. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini saya akan membahas tentang gerakan dari sekelompok relawan Indonesia yang menamakan dirinya Jokpro 2024. Ya. Jokpro 2024 adalah kelompok yang ingin mengusung Presiden Jokowi disandingkan dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres tahun 2024. Artinya mereka menginginkan adanya amandemen dalam konstitusi sehingga Presiden Jokowi dimungkinkan untuk menjabat 3 periode. Meskipun saya tidak sependapat, tapi pada hari ini saya memberikan suatu panggung atau ruang untuk diskusi, untuk menanyakan tentang apa sih kegiatannya Jokpro. Saya berhadapan dengan orang yang menjadi motor penggerak dari Jokpro. Ini sahabat saya, Timothy Ivan. Wah, ini luar biasa. Halo Mas Rudi. Mas, selamat datang. Matur sembah nuwun nggih. Siap di podcast Kanal Anak Bangsa. Siap. Ini kantor baru. Siap. Dan dirimu orang pertama. Mantap. Di kantor baru ini. Ini luar biasa ini. Lebih proper daripada Jokpro. Alhamdulillah. Iya. Mas, matur suwun. Ini sudah Sami-sami. banyak orang tanya ini. Jokpro 2024 karpe opo sih? Maunya apa? Nah, saya mau tanya dulu. Mas, sebetulnya ide awal. Kenapa diusung gerakan untuk memajukan Jokowi untuk periode ketiga? Apa sih sebenarnya latar belakang awalnya? Nah, mungkin ini agak panjang sedikit Mas, biar penonton ini paham big picture-nya apa. Gitu ya. Pertama, pembahasan Pak Jokowi 3 periode itu dimulai diskusinya oleh saya dengan Mas Kodari itu sejak Kodari? Iya, Kodari. Indobarometer? Oh, I see. Ya. Diskusi saya dengan Mas Kodari itu dimulai sejak akhir tahun 2020. Itu di saat COVID masih merajalela, kita tidak ada aktivitas, ya kan. Lalu kita kepikiran, kok kayaknya ini bahaya nanti 2024 dengan keadaannya sudah terjadi di Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019. Lalu kita bikin kajian. Kajian yang benar-benar proper. Tahu sendirilah kalau Indobarometer bikin kajian itu pasti komprehensif gitu. Di situ kita dapat kajian bahwa kalau Pak Jokowi nggak 3 periode, ini akan ada aktor-aktor lain nanti nih, kelompok-kelompok lain yang bisa membuat Indonesia ini berbeda lah, seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa. Diskusi berlanjut tahun 2020 selesai, masuklah di tahun 2021. Diskusi berlanjut. Ya, lalu pada akhirnya Mas Kodari tampil di Mata Najwa dan sudah dengan kaos Jokpro. Beliau menyampaikan begini, ya sudah ada simbolnya begini. Simbolnya begini. Salam jega jari, salam persatuan Indonesia. Beliau sampaikan bahwa Jokowi Prabowo itu harus diusung untuk menghindari polarisasi ekstrim. Karena kita memahami bahwa di dalam politik itu ada tesis from voting to violence. Ya, dari pemilihan umum menjadi tawuran nasional. Kita terjadi beneran. Dan terjadi beneran. Ya, kita lihat saja Pilgub DKI deh, yang paling ekstrim sejauh ini. Ya, bagaimana nanti tingkatnya nasional? Kalau kita lihat DKI Jakarta yang regional aja sudah sebegitu parahnya, apalagi seluruh daerah di Indonesia mengalami itu. Mas, saya potong dulu. Kenapa Prabowo? Ya, ini pertanyaan yang paling klasik sering ditanyakan pendukung Pak Jokowi kepada kami, kenapa Pak Prabowo? Yang pertama, ya, Pak Jokowi itu tidak akan mungkin bisa 3 periode kalau tidak ada dukungan dari Partai Gerindra.
Ini bicara soal kalkulasi politik. Tidak akan mungkin amandemen konstitusi itu terjadi tanpa ada dukungan dari Partai Gerindra yang notabene kalau tidak salah terbesar ketiga kursinya di parlemen. Setelah Golkar. Jadi tidak akan mungkin terjadi amandemen konstitusi itu kalau tidak ada dukungan dari Partai Gerindra. Yang kedua, let's say Pak Jokowi bisa 3 periode, tapi Pak Prabowo ini nggak diajak. Maka Jokowi versus Prabowo akan sampai jilid 3. Bukan hanya 3 periode, tapi Jokowi versus Prabowo-nya bisa sampai 3 tahap, 3 kali gitu loh. Nah, kalau Jokowi Prabowo dihadapkan lagi 3 kali, cebong lawan kampret lagi, terpolar lagi gitu loh. Masalah nggak akan selesai. Karena biar bagaimanapun sekuat-kuatnya Gubernur DKI Jakarta saat ini, jika dibandingkan dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 dan berhadapan dengan Jokowi, pasti kelompok-kelompok ini akan mengendorse Prabowo. Jadi Jokowi versus Prabowo akan bertemu lagi jilid 3. Kalau tidak disandingkan. Itu hanya seperti itu aja. Mas, saya potong dulu. Awal 2019 pada saat awal periode pertama Presiden Jokowi, Pak Prabowo ternyata masuk dalam gerbong kabinet. Waktu itu saya berpendapat polarisasi itu bisa mencair, sudah selesai. Tapi kenyataannya tidak. Karena gerbong-gerbong yang nempel Pak Prabowo waktu Pilpres 2014-2019 ternyata mereka melepaskan diri. Nah, apakah itu bisa menjamin, bisa mencairkan polarisasi even kita mencalonkan seorang Prabowo? Jadi betul yang tadi Mas Rudi sampaikan, strategi awalnya adalah mengajak Pak Prabowo gabung di dalam pemerintahan. Strategi awalnya. Ternyata cukup efektif sebetulnya untuk meredam hoax. Untuk meredam hoax. Hoax itu turun 80% ketika Pak Prabowo masuk ke pemerintahan. By data ini? By data. Nah, tetapi ternyata tidak cukup sampai di situ yang tadi Mas Rudi sampaikan. Ternyata kelompok-kelompok ini membuat muara baru, cari figur baru. Nah, kalau memang tidak bisa diredam, maka harus ditutup ruangnya. Jangan lagi diberikan ruang kelompok-kelompok ini semakin membesar, semakin bergelora, gitu kan? Ini bukan partai gelora ya maksudnya. Semakin suaranya itu jangan sampai kita berikan ruang lah. Nah, cara untuk menutup ruang itu adalah Jokowi dengan Prabowo disandingkan. Karena berdasarkan hitung-hitungan kalkulasi politik, jika Jokowi disandingkan dengan Prabowo Subianto, maka Pilpres 2024 nanti akan ada 2 partai di luar pemerintahan yang tidak bisa mencalonkan presiden. Karena presidential threshold menyaratkan 20%. 2 partai ini hanya 18 sekian persen. Sehingga tidak cukup untuk mencalonkan presiden. Kalau misalkan Golkar berkoalisi dengan 2 partai yang lain, mungkin kan? Buat kami dan buat saya pribadi, melihat Pak AHA adalah Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih, itu karena invisible hand. Itu kita mesti ingat dulu tuh. Ketum Golkar, Pak AHA itu bisa terpilih karena invisible hand. Invisible hand ini siapa? Nah, itu yang mesti kita cari tahu. Di situ adalah peran besar dan peran kuat dari Pak Presiden Jokowi yang menginginkan Pak AHA menjadi ketum Golkar. Jadi ini diskusi yang menarik loh, karena bukan tuduhan, artinya narasi atau statement dari Mas Timothy ini bisa juga menjadi bola panas loh buat kita. Yang pertama gini, kita lihat pada konflik Pak Airlangga ketika dengan Pak Bamsud waktu itu. Di tengah-tengahnya ada Pak Luhut yang menjadi mediator untuk meredam itu, dan kita sangat tahu bahwa Pak Luhut adalah orang yang sangat dipercaya oleh Pak Jokowi. Sebetulnya faktor Luhut atau faktor Jokowi yang peran munculnya AHA? Nah, untuk Partai Golkar untuk membuat Pak Bamsud dalam tanda kutip legowo, itu pasti ada kekuatan besar di situ. Kembali ke Mas Rajok Pro sekarang. Nah, Mas, ada beberapa pertimbangan tadi Pak Prabowo dan sebagainya. Nah, sekarang kan pintu masuknya harus melalui amandemen konstitusi. Sebelum masuk ke sana, Mas, saya masuk dulu ke objeknya, Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah berulang kali menolak ide perpanjangan, ide 3 periode dan sebagainya. Menurut Jokpro ini, Mas Timothy, apakah penolakan seorang Jokowi ini serius atau sekedar strategi? Yang pertama begini, penolakan Presiden Jokowi itu pasti serius ya. Karena beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menyampaikan itu berulang kali.
disampaikan di muka umum, terbuka beliau sampaikan gitu. Dan sebagai seorang negarawan dan sebagai seorang presiden yang sedang menjabat, beliau harus menyampaikan demikian. Sekarang pertanyaannya berarti begini. Artinya pernyataan presiden normatif gitu? Bukan hanya normatif, serius disampaikan. Dan kalau ada yang meragukan statement itu, justru saya kembali bertanya, wajar dong presiden sedang menjawab seperti itu. Contoh deh, gubernur sedang menjabat periode pertama, ditanya mau maju lagi nggak nanti pilgub selanjutnya, pasti jawabannya saya fokus bekerja. Saya fokus menangani banjir, meskipun banjir juga masih terjadi. Kalau Pak Jokowi taat konstitusi. Taat konstitusi, karena apa ya? Presiden itu menjalankan fungsi-fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dasarnya adalah konstitusi. Beliau diberi wewenang untuk melakukan itu melalui apa? Konstitusi. Oke, estimasi dari Jokpro. Ya. Apakah ada kemungkinan Pak Jokowi akan berubah sikap? Ya, ini saya lanjutkan dulu ya, Mas Rudi ya. Pak Jokowi itu kan pemimpin yang lahir dari keinginan besar masyarakat. Kita jangan lupa itu. Beliau dari wali kota Solo bisa jadi gubernur DKI karena apa? Banyak masyarakat DKI Jakarta yang menginginkan beliau memimpin DKI Jakarta. Menginginkan perubahan. Makanya beliau didorong untuk maju dan akhirnya terpilih. Dari gubernur DKI baru menjabat sekian tahun, ternyata masyarakat Indonesia yang besar ini merasakan bahwa Pak Jokowi ini layak untuk kita dorong jadi calon presiden di 2014. Dan terbukti? Terbukti. Pada saat itu, saya berani katakan kalau tidak ada dorongan besar masyarakat Indonesia, pasti PDIP calonnya bukan Pak Jokowi. Calonnya kemungkinan besar Bu Mega yang akan maju lagi. Saya sependapat. Iya. Ya, jadi kan ada keinginan besar Pak Jokowi maju di 2014. 2019 juga sama, tingkat kepuasan naik. Itu artinya, saya yakin ketika nanti Jokowi 3 periode ini kan bolanya bukan ada di Pak Jokowi. Jokpro selalu mengatakan dorongan Jokpro itu kepada MPR untuk segera melaksanakan amandemen. Karena otoritasnya ada di MPR. Jadi ketika nanti MPR melakukan amandemen dan konstitusi memperbolehkan Pak Jokowi 3 periode, dorongan besar masyarakat ini kan akan semakin menguat. Dan saya yakin Pak Jokowi akan mengerti dan akan mendengar keinginan besar rakyatnya. Dan itu yang selalu dilakukan Pak Jokowi. Beliau mendengar langsung suara rakyat. Dia mendengar langsung suara masyarakatnya. Dan ketika kelompok masyarakat, kelompok rakyat yang besar ini menginginkan beliau 3 periode, apakah beliau tidak ingin menuruti itu? Saya yakin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang baik, beliau akan mengikutinya. Oke, masalah Jokowi selesai. Sekarang masalah ke MPR. Karena memang domainnya MPR ini. Betul. Makanya saya juga suka bingung kalau ada wartawan tokoh yang ngejar-ngejar Jokowi. Karena menurut saya bukan tergantung Pak Jokowi. Ini tergantung dari MPR. Nah, terakhir saya mendengar dari Ahmad Basarah, ketua fraksi MPR PDIP mengatakan bahwa PDIP menarik diri dari ada peluang untuk amandemen. Dan juga ada partai yang lain. Nah, kalau PDIP saja sebagai partai pengusung utama dari Presiden Jokowi selama ini sudah menarik diri, apakah masih ada peluang? Iya, kalau saya ingin menjawab begini. Kami dari Jokpro menghormati Bang Baskara, menghormati Bang Basarah dengan berbagai pendapatnya beliau dan sebagai kapasitas beliau sebagai ketua fraksi PDIP di MPR RI. Tetapi yang namanya PDIP ini demokrasinya sangat cair, Mas Rudi. Dinamis. Keputusan finalnya ada di keputusan ketua umum, yaitu Bu Megawati Soekarno Putri begitu. Jadi dikatakan sudah case close atau belum, itu gongnya nanti pasti di Bu Mega. Tapi harus lihat loh, Bu Mega kan pernah juga membuat statement bahwa beliau tidak setuju dengan perpanjangan maupun 3 periode. Pendapatnya Mas Timothy? Namanya politisi ini, Mas Rudi, Bu Mega ini kan politisi. Dalam politik itu ada terminologi politician go where the voters are. Politisi ini akan pergi, akan mengikuti kemauan pemilihnya, kemauan konstituennya. Ketika terakhir survei dari indikator politik 40% masyarakat Indonesia setuju Jokowi 3 periode, ekuivalen dengan 80 jutaan masyarakat Indonesia, itu survei bulan Desember tahun 2021, ini sudah bulan Maret. Saya yakin surveinya angkanya sekarang sudah 50% lebih yang setuju Pak Jokowi 3 periode. By the way, ini related dengan statementnya Pak LBP nggak sih tentang bahwa dia punya big data gitu? Nggak ada hubungan. Kami tidak memiliki big data, kami hanya mengandalkan survei dari lembaga survei kredibel. Ada kaitan Jokpro dengan LBP? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan perlu ditegaskan, Jokpro tidak pernah berkomunikasi dengan elit.
tidak pernah berkomunikasi bahkan dengan Pak Jokowinya, dengan Pak Prabowo-nya tidak pernah. Termasuk LBP. Termasuk Pak LBP. Dakwah Jokpro itu kepada masyarakat di akar rumput. Kami selalu ketemu dengan masyarakat di akar rumput. Kami tidak pernah bertemu dengan Jokpro bukan perpanjangan elit atau kelompok. Bukan, sama sekali saya berani tegaskan bukan perpanjangan elit, bukan perpanjangan tangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena yang kami temu di akar rumput pun Mas Rudi, mereka masih menganggap kami ini timnya Pak Jokowi, masih menganggap kami ini timnya Pak Prabowo, tim sukses, tim kampanye. Saya sampaikan, beliau berdua itu nggak usah dikampanyekan, yang milih juga sudah banyak. Jokpro ini mendakwakan ide gagasan menyatukan, ide gagasan yang menyatukan beliau berdua untuk menghindari polarisasi ekstrim. Jadi begitu. Kembali ke MPR tadi. Nah, masalah PDIP. Ya. Nah, Mas Timothy bilang itu tergantung Bu Mega, masih ada peluang. Nah, kalau PDIP sudah menarik diri dan Golkar juga belum ada sikap jelas gitu, masih ada harapan untuk amandemen? Yang pertama sesuai statement saya tadi, politician go where the voters are. Dan yang kedua begini, beberapa waktu yang lalu saya mendampingi penasihat Jokpro, Mas Kodari, menjadi pembicara di diskusi fraksi PKB MPR RI tentang penundaan pemilu. Kami diundang sebagai narasumber di situ. Kami diundang oleh fraksi yang pertama kali mencetuskan penundaan pemilu 2024. Beliau mengundang Mas Kodari yang jelas-jelas positioningnya adalah Jokowi 3 periode. Itu adalah hari yang paling bahagia bagi Jokpro 2024. Karena di bulan Juni 2021 kami masih ngobrol, masih teriak-teriak dari pinggir padang rumput, dari pinggir pertarungan ini. Tetapi pekan lalu kami sudah masuk ke jantung pusatnya amandemen konstitusi, yaitu di MPR. Istilahnya kami ini sudah nyicip-nyicip ini kakinya di MPR. Oh, sudah masuk ke sana? Sudah nyicip ini kakinya di MPR ini. Sudah ada resmi nggak? Nyampaikan ke MPR? Belum. Kalau resminya nanti menunggu deklarasi nasional. Kami sudah ada 34 perwakilan. Ya, kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Kami kan harus melihat dinamika juga, dinamika politik, dinamika yang terjadi gitu. Dikau sudah sampai gedung MPR. Lah itu. Kalau saya mendampingi Mas Kodari menjadi narasumber, itu artinya apa? Jokpro yang tadinya di luar perbincangan elit, perbincangan MPR, sekarang kita sudah masuk ke jantung atau pusatnya amandemen. Itu adalah sebuah energi positif bagi Jokpro 2024. Mas Artinya Mas Timothy yakin bahwa politisi di MPR nanti akan mengikuti apa kehendak rakyat gitu ya? Iya, betul. Nah, ini yang terakhir nih Mas, Ramin, tentang peluang kemenangan. Kalau asumsi nih Mas ya, kalau asumsi dengan segala dinamikanya amandemen dilakukan, sehingga dimungkinkan adanya 3 periode. Betul. Nah, saya pikir begini, dulu waktu periode kedua Presiden Jokowi, pada saat beliau mempunyai rekam jejak yang hebat di periode pertama, ternyata Pak Jokowi hanya menang 11% dengan Prabowo. Apakah sekarang dengan pecahnya pendukung Jokowi di bawah ini, saya tidak tahu seberapa kuat ya, karena ada yang sudah mendukung yang lain gitu ya, ada juga yang abstain, ada juga yang tidak setuju dan sebagainya. Apakah ada masih keyakinan dari Jokpro bahwa bisa memenangkan ini Jokowi? Yang pertama saya melihat fenomena terkini di kelompok masyarakat bahwa semakin banyak masyarakat yang menggaungkan 2024 setia bersama Jokowi. Dan itu juga yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika menghadiri acara Seknas Jokowi. Beliau mengatakan bahwa relawan-relawan saya tolong bersabar, tahun 2024 saya akan kasih info. Gitu kan. Nah, melihat dinamika masyarakat seperti itu, saya yakin bahwa kelompok relawan ini pada akhirnya akan solid ketika Pak Jokowi bisa di periode ketiga. Yang terjadi saat ini dengan berbagai dinamikanya mendukung pasangan calon A, calon B, calon C, itu kan karena mereka belum melihat ada kemungkinan bahwa Pak Jokowi bisa periode ketiga. Tapi ketika nanti amandemen sudah dibuka dan Pak Jokowi mendaftar, saya yakin relawan akan solid untuk mendukung Jokowi. Balik kandang lagi. Jadi orang-orang yang mendukung yang kelompok itu pasti. Karena pada dasarnya mereka relawan Pak Jokowi yang loyal, begitu kan, akan kembali lagi. Dan kalau dikatakan dengan Pak Prabowo selisih 11% di periode kedua, maka dari itu Jokpro menyarankan Jokowi disandingkan dengan Prabowo. Ini sama seperti perkataan analisa Indobarometer ya. Prabowo pada saat masuk sebagai Menteri Pertahanan, seperti saya bilang tadi, ada beberapa kelompok sekundernya yang mereteli gitu. Nah,
apakah masih ada kekuatan yang signifikan Prabowo tanpa dukungan kelompok-kelompok Islam yang garis keras ini? Ya, yang perlu saya disclaimer dulu Mas Rudi, ini bukan surveinya Indobarometer. Karena per Juni 2021 Indobarometer, dan saya juga bukan bagian dari Indobarometer, ya. Indobarometer infonya dari Mas Kodari sudah keluar dari Persepi. Jadi lembaga survei opini publik sudah keluar. Artinya Indobarometer sudah tidak melakukan survei-survei terkini lagi, begitu ya. Tetapi yang saya katakan adalah ini dari kalkulasi politik, analisa kami, analisa internal, ya, bahwa ketika Jokowi disandingkan dengan Prabowo dengan komposisi partai pendukung yang saat ini solid di pemerintah dari 7 partai politik, itu suaranya pasti 80% lewat untuk di parlemen. Ya, dan saya yakin ketika Jokowi Prabowo melawan kota kosong, ya, melawan kota kosong ini kan kecil atau peluang kalahnya itu hampir-hampir ini lah, hampir jarang. Kenapa yakin dengan kota kosong? Apakah tidak diperhitungkan gubernur sampean itu? Siapa tahu dia kelompok-kelompok ini masih ada partai-partai kecil, Demokrat, PKS mungkin ngumpul dengan orang-orang itu. Begini Mas Rudi. Bagi Jopro melihat, meskipun nanti ada calon-calon lain yang muncul ya, pada akhirnya partai politik ini akan kembali kepada figur yang peluang menangnya paling besar. Begitu. Dan partai-partai ini kami yakin, kalau ada Pak Jokowi di 2024, mereka akan solid dan setia. Contoh Partai Nasdem, dengan semboyannya Nasdem partaiku, Jokowi presidenku. Itu yang paling jelas. PKB, P3 saya yakin juga solid bersama Pak Jokowi, Golkar, apalagi Gerindra ketika Prabowo diajak bergabung gitu. Sehingga praktis ruangnya itu hanya tinggal PKS dan Demokrat yang di luar. Kalau di total tidak ada 20%. Ini berdasarkan aturan yang masih aktif positif sekarang ya. PT harus ya? PT Presidential Threshold kan harus 20%. Mereka hanya 18%. Kurang 2% lagi. Kalau melihat di media mainstream, media sosial, banyak penolakan terhadap pengunduran, penundaan pemilu, kemudian 3 periode dan sebagainya ya. Ada yang mengatakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Menurut Mas Timothy, apakah sebetulnya suara ini tidak merepresentasikan mayoritas masyarakat? Ya, yang pertama begini, kalau ini mesti dibedakan dulu Mas Rudi antara menunda pemilu dengan periodisasi jabatan presiden yang 3 periode. Kalau mengundurkan pemilu atau menunda pemilu, Jokpro juga menolak karena tidak ada cantolan hukumnya sama sekali. Itu kami sampaikan. Dan berdasarkan survei dari LSI yang terakhir pun, ini kan sering digoreng-goreng oleh media bahwa survei itu mengatakan Jokowi 3 periode mental gitulah, ditolak gitu. Tetapi saya baca hasil surveinya ini bukan soal Jokowi 3 periode, tapi penundaan pemilu yang mayoritas masyarakat menolak gitu kan. Kalau terkait Jokowi 3 periode, berdasarkan survei indikator yang lalu, itu 40% masyarakat setuju Jokowi 3 periode, Mas Rudi. Survei dari lembaga kredibel. Itu ekuivalen dengan 80 juta. Tolong klarifikasi. Kalau Anda mau majukan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo menjadi satu pasangan, apa yang membedakan secara signifikan penundaan pemilu? Toh Prabowo masih di situ juga, Jokowi masih presiden juga. Apa yang membuat Jokpro menolak? Yang pertama, Mas Rudi, tadi penundaan pemilu itu tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukumnya sama sekali penundaan pemilu. Kalau amandemen kan bisa? Amandemen bisa, tetapi efek dominonya akan kemana-mana dan akan merusak sistem ketatanegaraan kita. Apa bedanya dengan 3 periode? Begini, kalau kita mendorong Jokowi 3 periode, itu kita ya cukup merubah satu kata. Di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Dan sesudahnya dapat dipilih 1 kali lagi sesudahnya dapat dipilih 2 kali lagi. Hanya itu? Hanya itu. Kalau penundaan pemilu, efeknya kemana-mana. Sekarang begini, Pak Jokowi itu mandatnya itu sudah selesai bulan Oktober 2024. Siap. Lewat 1 hari, jangankan 1 hari, lewat 1 detik saja Pak Jokowi sudah nggak punya legitimasi. Ya. Dan siapa yang berhak memperpanjang atau mengisi saldo itu? Saldonya kan sudah 0 nih. Untuk ngisi saldonya lagi siapa yang berhak? Top up-nya siapa? Rakyat melalui apa? Pemilu 2024 begitu. Dan kalaupun ingin memperpanjang atau menunda pemilu, siapa yang berhak menunda? KPU tidak bisa menunda. MPR saat ini bisa menunda pemilu? Nggak bisa. Tugas MPR itu hanya 2, Mas Rudi. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik atau memberhentikan presiden. Hanya 2 itu saja.
tugas dari MPR. Kalau ingin membuat MPR punya wewenang untuk menunda pemilu dan memperpanjang jabatan presiden, maka MPR harus ditambah lagi wewenangnya dengan apa? Dengan amandemen. Prosesnya terlalu panjang, terlalu complicated dan bisa beresiko merusak ketatanegaraan kita. Gitu. Untuk Jokowi 3 periode, itu pasti membongkar kotak Pandora dalam konstitusi. Ya. Nah, apa yang ditawarkan oleh Jokpro supaya tidak ada infiltrasi titipan-titipan penumpang gelap itu? Ya, yang pertama begini Mas, kita sebagai masyarakat jangan sampai antipati dengan yang namanya amandemen. Toh kita sudah pernah melakukan 4 kali, ya dari 99 sampai 2001. Jangankan pasalnya, konstitusi kita aja pernah berubah. Kita pernah mengalami Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar sementara 50, Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, yang pada akhirnya dekret presiden juga, yang akhirnya berujung pada Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang. Jadi kita jangan antipati begitu. Nah, oleh karenanya Jokpro selalu menyampaikan bahwa semuanya itu harus melalui jalur-jalur konstitusi, begitu, jalur-jalur konstitusi. Dan jalannya dengan amandemen. Itu untuk apa? Untuk menjaga Pak Presiden Jokowi juga. Jangan sampai beliau sebagai seorang presiden melanggar konstitusi. Dan melihat dinamika yang ada, kami optimis MPR akan melakukan itu. Kami optimis. Dan untuk membatasi itu, Mas Rudi, tumpangan-tumpangan, susupan-susupan, itu dibatasi dengan apa? Dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 37 itu mengatur dengan jelas. Usulannya apa, harus ada alasannya yang jelas, dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, harus disetujui 50% plus 1. Kalau yang nyusupin ini nggak disetujui 50% plus 1, nggak akan kejadian juga, gitu loh. Cara membatasinya dengan itu. Misal mengusulkan presiden seumur hidup misalkan. Kalau 50% plus 1 nggak terpenuhi kan nggak akan terlaksana juga. Let's say Jokowi 3 periode. Kalau nggak 50% plus 1, nggak akan disetujui juga. Jadi perjalanan dari sebuah ide, dari sebuah usulan menuju ketok palu, itu prosesnya nggak sesimpel itu. Filternya banyak sekali dan dinamika. Tapi Jokpro optimis ya bahwa peluang untuk amandemen masih terbuka. Ya, berkaca dari kita pernah melakukan amandemen, lalu kita juga melihat bahwa tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa negara demokrasi itu harus 2 periode. Tidak ada. Masing-masing negara punya resepnya masing-masing dalam mengelola ketatanegaraan-nya. Dan kalau memang dirasakan masyarakat kita bahwa Presiden Jokowi belum cukup sekarang, contohnya pembangunan ibu kota negara harus dilanjutkan, infrastruktur masih ada yang harus dikerjakan, revolusi mental juga belum berjalan sepenuhnya. Kalau dirasakan harus menuju 3 periode, ya maka masyarakat harus menyuarakan itu dan Jokpro sebagai wadah untuk mengimbangi itu. Dan bicara mengenai Jokowi 3 periode, kita itu tidak hanya melihat apa yang terjadi di dunia politik, Mas Rudi. Kita harus melihat elit-elit di langit ini apa gitu loh. Langit-langit ini maunya apa gitu loh. Langit-langit ini kalau kami berkomunikasi gitu ya, sesuatu yang nggak nampak ini, sesepuh Nusantara itu masih menginginkan Pak Jokowi di periode ketiga. Wah. Dan ini untuk menuju apa? Sudah pakai penerawangan begitu. Ini bisikan langit lah, bisikan langit. Ini pasti pakai nih, Rara Listiani. Ini untuk menuju kebangkitan Nusantara dan Indonesia Emas 2045. Dan Pak Jokowi selalu menyampaikan. Anda orang milenial masih percaya begitu kan? Saya sebagai orang Jawa, milenial percaya. Itu sebuah budaya Jawa yang harus dilestarikan. Dan Pak Jokowi sendiri di setiap kesempatan selalu mengatakan, saya ini adalah sosok yang diminta untuk membawa Indonesia menuju gerbang kejayaan. Baru gerbang kejayaannya nih. Kejayaannya kapan? Indonesia Emas 2045. Begitu. Mas, aku tuh cuma begini ya. Ini persepsi saya. Ya, persepsi saya memang. Kenapa saya tidak sependapat gitu ya, atau menolak? Karena mikir begini. Sangat sayang saya dengan seorang Jokowi karena Indonesia ini begitu berterima kasihlah dengan Jokowi selama ini. Jadi jangan sampai turunnya beliau nanti mencederai kebesaran beliau. Ya. Jadi makanya nanti kalau beliau nanti kalah itu saya marah gitu ya, sama Mas. Terutama yang orang pertama kali saya marah Mas Timothy. Yang kedua,
Pak Jokowi, apakah yang tadi saya katakan di awal ya, apakah beliau pernah mengatakan ini yang mengusulkan 3 periode itu seolah-olah menampar saya, menjerumuskan saya dan sebagainya. Apakah nanti ada itu ya digoreng lagi bahwa itu merupakan inkonsistensi dari seorang Jokowi? Bagaimana Jokowi memberikan counter narasi terhadap hal itu? Yang pertama di awal saya sampaikan tadi, Pak Jokowi sebagai kepala negara pasti akan patuh pada konstitusi. Dan sekali lagi, ini bukan keinginannya Pak Jokowi kok. Ini bukan keinginannya Pak Jokowi, ini keinginannya Jokpro, keinginannya relawan yang lain, Bara CP, Kobar dan lain-lain. Ini relawan masyarakat gitu kan. Ini keinginannya. Dan kalau tadi Mas Rudi sangat sayang dengan Pak Jokowi, begitu juga dengan kami. Oleh karenanya kami menolak penundaan pemilu. Karena kalau masuk ke situ kejeblos itu Pak Jokowi. Kami ingin Pak Jokowi tetap dengan jalur-jalur konstitusi. Jokowi 3 periode baru bisa terwujud kalau konstitusinya diamandemen lebih dulu. Dan kenapa saya sampaikan kita juga sayang dengan Pak Jokowi, Mas Rudi. Pak Jokowi ini saat ini sedang memulai pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Semirip-miripnya sosok yang digadang-gadang mirip dengan Pak Jokowi, Jokowi Jilid 2, memimpin Republik ini, apakah ada jaminan beliau bisa mengeksekusi sesuai dengan yang Pak Jokowi mau? Dan kebiasaan presiden kita ketika ganti presiden, itu kebijakannya pasti ganti. Dan kadang-kadang nih, nggak mau melanjutkan proyek dari presiden sebelumnya. Gengsi, ego sektoral. Kalau sampai itu terjadi dan proyek IKN mangkrak, seperti yang inisialnya H itu, belakangnya G, seperti itu, lah kan yang jelek namanya Pak Jokowi juga, Mas Rudi. Kira-kira Hambalang bukan? Iya. Ya? Mungkin yang lain lah. Iya, kan kalau itu kan namanya jelek juga untuk presiden yang sebelumnya. Dan kami tidak ingin proyek IKN ini sampai mangkrak, proses pembangunan yang sedang digaungkan oleh Pak Jokowi ini mangkrak, maka yang jelek akan namanya Pak Jokowi. Biarkan Pak Jokowi 5 tahun lagi menyelesaikan semuanya dan bisa nice landing seperti yang Mas Rudi mau. Argumennya itu ya? Iya dong. Super terakhir. Ya. 34 provinsi sedang digerakkan. Apakah Jokpro juga akan berencana menciptakan referendum, membuat referendum seperti yang diusulkan oleh Asrul Sani dari P3? Begini, Mas Rudi, himpunan suara, himpunan dukungan dari Jokpro ini kan bisa tercapture dari berbagai platform ya. Pertama mungkin dari perbincangan di sosial media, perbincangan di warung kopi, perbincangan di kalangan intelektual. Itu bisa di-capture dari situ. Yang paling mainstream lagi bisa di-capture dari hasil survei. Kalau nanti hasil surveinya dari lembaga kredibel ya, saya bilang, menghasilkan hasil survei 50% plus 1 setuju Jokowi 3 periode, ya, maka apakah itu sesuatu yang salah kalau masyarakat yang menginginkan, gitu loh. Dan itu kan lembaga survei yang kredibel dan bisa dicek datanya apa. Kita nggak bicara big data, ini data real yang ilmiah, begitu kan. Jadi buat saya sih Jokpro akan optimis ya, terus menghimpun dan pada akhirnya nanti ketika kami sudah deklarasi nasional, kami akan bawa suara deklarasi ini. Nasional? Harapan kami di bulan April 2022 di bulan Ramadan. Bukan tanggal 21 Juni, bukan ya? Bukan. Harapannya nanti di bulan April setelah kami deklarasi nasional, kami akan sowan ke Ketua MPR, ya lengkap itu dengan pimpinan segala macam. Mudah-mudahan beliau-beliau juga berkenan menerima kami, begitu. Mohon doanya agar lancar dan kami akan menyampaikan aspirasi-aspirasi ini kepada mereka. Karena apa? Setiap hari Sabtu ini sekarang kita sedang menggalakkan aksi mendukung Jokowi 3 periode dan menolak penundaan pemilu dengan menandatangani petisi. Sudah dilakukan, sudah berjalan 2 minggu. Ya, jadi ke depan akan berjalan terus dan aspirasi dari masyarakat melalui petisi-petisi seperti itulah yang akan kami sampaikan kepada pimpinan MPR bahwa masyarakat Indonesia pingin kok Pak Jokowi 3 periode. Mudah-mudahan Mas Rudi juga pingin nanti ke depannya. Baik, thank you. Siap. Terima kasih Mas Rudi. Jokpro. Baik, sahabat Gajah, demikian diskusi menarik saya dengan Mas Timothy Ivan. Jujur saya memang ingin memberikan ruang kepada Jokpro untuk menyampaikan dakwahnya terkait dengan keinginannya untuk mengusung kembali Pak Jokowi bersanding dengan Pak Prabowo. Kita tunggu saja apa yang dilakukan oleh mereka. Kita semua tahu bahwa pintu masuknya adalah di amandemen dan ini domain dari MPR. Jadi saya selalu katakan jangan lagi kita ngejar-ngejar Pak Jokowi, betul. Ini bukan domainnya beliau. Jadi
Oke, kita ikutin saja, kita tunggu saja. Sama dengan Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Ya, artinya Cokpro juga patuh pada konstitusi. Oke. Jadi saya ikutin saja apa yang perkembangan akan terjadi. Tapi intinya bahwa ini sama-sama seperti karena anak bangsa, Mas. Cokpro adalah untuk menjaga Indonesia. Betul. Terima Sepakat. Mas Timothy, thank you. Matur sembah nuwun, Mas. Makasih. Salam untuk Mas Kodari. Siap, terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, demikian podcast dari Kanal Anak Bangsa. Mudah-mudahan menarik pencerahan dari seorang Timothy Ivan dan ini menjadi bahan renungan. Anda bisa sama sependapat dengan Mas Timothy, bisa juga berbeda, tidak apa-apa. Ini dialektika dalam demokrasi dan sehat. Tidak perlu saling mengecam. Seperti kami, meskipun kami tidak sama, kami memberikan ruang. Ya. Saya juga pernah diundang oleh Mas Timothy di Cokpro Podcast. Dan ini harus kita ciptakan kepada semua entitas yang lain lah. Supaya kita nggak gaduh terus. Sepakat. Selamat sukses ya Mas ya. Siap, terima kasih. Apapun yang dilakukan untuk menjaga Indonesia, saya titip. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam podcast Kanal Anak Bangsa TV. Sampai jumpa.